Banyaknya kasus penemuan produk kadaluarsa yang ternyata masih diperjualbelikan di pasaran memicu kami tim reportase investigasi untuk melakukan penelusuran. Benar saja, kami membuktikan bahwa produk kadaluarsa tersebut ternyata masih beredar luas di pasaran. Pihak supermarket sendiri seakan tidak mau rugi dan tidak peduli dengan kesehatan konsumennya. Ironisnya lagi, produk ini justru kami temui di supermarket besar. Berhati-hatilah jika Anda membeli produk pangan dengan harga murah, karena bisa jadi produk yang tengah Anda nikmati adalah makanan kadaluarsa yang tak layak lagi untuk dikonsumsi. Kan kalau masalah yang sering dihadapi konsumen untuk makanan dalam kemasan itu kan satu daluarsa, yang kedua produk ilegal, yang ketiga produk rusak. Ya, sudah diatur di dalam ketentuan, di dalam undang-undang, produk yang daluarsa itu memang tidak boleh ada di peredaran. Mengapa? Karena memang kita menganggap produk yang daluarsa itu kita tidak bisa jamin keamanannya. Ya, banyaknya kasus temuan produk-produk kadaluarsa yang masih dijual bebas memacu tim reportase investigasi untuk melakukan penelusuran. Kami mendatangi beberapa supermarket besar yang menjual berbagai produk pangan, baik bahan mentah maupun produk olahan. Berapa lama ini, Kang? Ayam ayam apa sih ini? Kampung apa negeri? Oh, boiler. Pakai ini ya. Di tempat ini kami menemukan banyaknya produk pangan curah. Produk-produk ini dijual tanpa menjelaskan merek produk, bahan-bahan komposisi produk, label halal, bahkan tanggal kadaluarsa. Pembeli bahkan tidak akan mengetahui produk curah yang dijual merupakan produk lokal atau barang impor. Tak jauh berbeda dengan supermarket sebelumnya. Di tempat ini kami juga menemukan beberapa produk yang telah habis masa berlakunya. Ironisnya, produk yang telah kadaluarsa ini adalah produk dari merek terkenal. Begitu juga dengan daging mentah ini. Jika konsumen tidak teliti, tentu mereka akan dirugikan karena membeli produk yang tak layak konsumsi. Layaknya tong sampah, hampir semua barang yang ada di box ini telah melewati masa berlakunya. Nugget curah, daging mentah, sosis, lumpia, ikan file, hingga air mineral ada dalam box penjualan ini. Kami lantas membeli beberapa produk kadaluarsa. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui apakah pihak supermarket akan melakukan pengecekan barang-barang yang dibeli oleh konsumennya. Mengejutkan, karena pada saat pembayaran, petugas kasir sama sekali tak memeriksa tanggal kadaluarsa dari produk yang kami beli. Sangat disayangkan, karena supermarket yang seharusnya memiliki aturan dan pengawasan yang lebih ketat, justru dengan sengaja telah merugikan konsumennya. Perlindungan konsumen pun dicederai. Selain mendatangi supermarket untuk membuktikan produk kadaluarsa yang masih beredar, tim reportase investigasi juga mendapatkan fakta yang lebih mengejutkan. Informasi awal yang kami dapatkan dari seorang informan menyebutkan bahwa produk-produk kadaluarsa dijadikan lahan bisnis oleh oknum petugas gudang. Produk kadaluarsa yang menjadi limbah supermarket ternyata diedarkan kembali. Kami pun berhasil membujuk salah satu petugas bagian gudang menjadi narasumber untuk membeberkan kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Sayangnya, kesepakatan dan rencana yang telah kami buat tiba-tiba berantakan. Narasumber kami menghilang dan tak bisa dihubungi. Jadi wawancara, namun tiba-tiba mereka menolak, narasumbernya menolak, kabur. Di situ langsung panik, harus berpikir cepat. Kita harus tetap dapat liputan, harus tetap bisa mengungkap kasus ini. Mau tidak mau harus rundown lagi, harus oprek-oprek lagi. Tak mau buang-buang waktu dan kehilangan kesempatan, kami mendekati narasumber lain. Berdasarkan pengakuan narasumber yang kami temui, limbah pabrik yang seharusnya dibuang diedarkan ke beberapa penadah yang bertindak sebagai distributor. Gak apa-apa ayam semua jenis makan. Berarti intinya barang yang kadaluarsa lah itu hasilnya. Jadi agak lambat tapi pas dalam 1 bulan turun. Tapi belum tahu hari-harinya.
fleksibel berarti waktunya. Kalau untuk barang seperti itu ya selalu berhenti dengan limbah. Pokoknya dalam 1 bulan itu bukan 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Masalahnya waktunya fleksibel, nggak bisa ditebak. Beredarnya barang-barang tak layak ini diakui karena lemahnya pengawasan pihak supermarket. Harusnya dia kirim barang ini, jangan sampai terbuang di tengah jalan ya. Di kontainer. Harusnya gitu kan. Yang ngambil yang terkontaminasi barang-barang yang sudah expired. Harusnya dia kalau dia akan yang keluar. Iya, tugas dia kan. Untuk membuktikan kecurangan oknum dalam memanfaatkan limbah pabrik produk kadaluarsa, kami harus mendapatkan gambar produk-produk kadaluarsa yang ada di dalam gudang. Tim reportase investigasi pun melakukan pengintaian di lokasi gudang. Namun ketatnya penjagaan tidak memungkinkan kami untuk masuk ke dalam. Ini kita lagi deketin orang dalam gudang pabrik supermarket untuk dapat gambar pembuangan limbah-limbah dari supermarket itu, karena kalau kita sendiri kru yang nembus untuk ke gudang itu nggak mungkin. Pengawasannya sangat ketat, aturannya sangat ketat, jadi mau tidak mau kita harus pakai orang dalam. Kita sedang berusaha mendekati orang dalam itu supaya bisa nitip gambar. Kita akan nitip kamera ke dia untuk dapat gambar yang bagus di dalam gudang. Gambar yang kami dapatkan dari petugas gudang memperlihatkan produk kadaluarsa yang disebut sebagai limbah pabrik diletakkan di bagian belakang gudang dalam kantong plastik hitam. Hal ini tentu saja untuk menghindari kecurigaan dari pihak perusahaan. Kalau dari perusahaan nggak boleh. Ya, penyalahgunaan produk limbah kadaluarsa ini tentu saja berakibat pada peredaran produk tak layak konsumsi di masyarakat. Tidak terbuka, makanya orang yang sudah biasa ke situ, kalau orang yang tidak kecuali buah, kalau buah kan banyak, siap lah, diirisin, kayak ambil buah, berani, buat kita yang namanya ngeliat nggak layak nih buat kita berani lah, ambil yang cuma busuk dipetik-petikin itu lah. Padahal sudah jelas bahwa sesuai aturan pemerintah, produk-produk tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan harus segera ditarik dari peredaran oleh produsennya. Namun tetap saja, masih banyak produk kadaluarsa yang dijual bebas dan banyak masyarakat yang nekat membeli dan mengkonsumsinya. Nah, kalau kita lihat sanksi di Undang-Undang Pangan itu ditentukan. Dia bisa terkena sanksi pidana yang paling tinggi ya, bisa denda sampai 4 miliar 2 tahun kalau tidak salah itu. Selain menemukan produk-produk kadaluarsa di supermarket, kami juga mengikuti rantai pembuangan produk kadaluarsa tersebut sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Anda jangan kemana-mana, karena kami akan hadir dengan informasinya sesaat lagi.